Jadi kemarin kan sudah saya jelaskan info A1 intelijen yang mengatakan sebelumnya Trump ingin mengirim pasukannya bersama sahabat-sahabatnya ke Selat Hormuz karena pasukan minyak dan gas dari Timur Tengah dihambat oleh Iran. Iran cerdik dia, tanamnya ranjau sampai 8.000 di bawah itu, ranjau yang di remote dari dasar laut. Tapi tiba-tiba dibukanya Selat Hormuz itu dan dijadikannya Cina sebagai bodyguardnya di situ. Karena kalau kapal yang lewat itu, kecuali kapal Amerika, itu bayar pakai yuan. Nah, Trump sebenarnya sudah positif mau ke Selat Hormuz ini dibantu oleh negara-negara NATO. Jepang, Jerman, Inggris, dan lain-lain. Kecuali Spanyol yang sudah mengatakan tidak ikut. Tapi apa akibatnya begitu ditutup, dibuka Selat Hormuz ini oleh Iran? Negara NATO kan tidak penting sama dia lagi ikut membebaskan Selat Hormuz. Tidak ada alasan Trump lagi. Oh, alasannya kita kirim pasukan ke Iran membebaskan Selat Hormuz. Tidak bisa. Selat Hormuznya sudah dibebaskan oleh Iran. Kecuali bayar pakai yuan. Kapal-kapal Eropa sudah boleh dilewatkan. Kapal Jepang sudah. Kecuali kapal Amerika. Di sini kecerdikan Iran menyisihkan lawan namanya. Membuat lawan menjadi kawan. Itulah dunia intelijen, kawan-kawan. Kecerdikan intelijen, di situ letaknya kuncinya Iran ini. Dan satu lagi ini, yang luar biasa yang akan dilakukan Iran nantinya. Kan Iran sudah menjanjikan perang ini panjang ini. Dan perang panjang ini apa yang harus dilakukan oleh sebuah negara yang punya otak. Lihat ini kawan-kawan. Lihat ini. Iran kan triknya sekarang selama ini Iran diadu domba dengan negara-negara sahabatnya. Sekarang lihat cara Iran dengan taktiknya itu. Artinya di sini dia sudah mengadu domba Cina, diletakkan bodyguard di situ. Mengadu domba Trump dengan negara-negara NATO. Nggak mau ikut kan? Padahal di NATO itu setia kawan itu. Satu negara diserang, yang lain membantu. Satu negara menyerang negara lain, yang lain ikut mengeroyok. Seperti di Irak, seperti di Libya, seperti yang lain-lain. Ini sekarang tidak. Keberhasilan dia ini dengan langkah-langkah dia. Ini luar biasa. Dan ini ingat kawan-kawan. Satu lagi nanti yang akan diadu domba oleh Iran, Amerika dengan Israel. Sekarang sudah terdeteksi itu. Kita lihat kan, Netanyahu kan tidak muncul-muncul lagi di televisi. Tidak muncul-muncul di media sosial. Netanyahu pun di masyarakat dia itu sudah muak sebenarnya. Masyarakat Israel itu kan, itu menginginkan kedamaian juga. Tiap hari dibikinnya seperti itu. Sekarang Iran fokusnya kemana lagi sekarang? Hantam terus Israel. Kita bisa melihat tiap hari. Sementara kalau Trump ini gampang mengalahkan dia. Kenapa gampang mengalahkannya? Begini, asal faktor ekonomi dari Trump ini dihambat, dihalangi, Trump sudah mati sendiri. Kenapa begitu? Alasan dari Trump untuk menyerang Selat Hormuz langsung ditangkis oleh Iran dengan kecerdikannya. Dan tak bisa lagi yang lain dibawanya ikut kan? Dan dunia intelijen juga mengatakan seperti begini kawan-kawan. Waktu periode pertama dulu Trump itu, dia mengakuisisi namanya perusahaan-perusahaan senjata di Amerika. Jadi di Amerika itu yang memproduksi senjatanya itu adalah swasta dan pemerintah. Nah, kemudian dia juga mendirikan sampai 40 buah perusahaan LNG, perusahaan gas di Amerika. Yang asal pasokannya dari Venezuela dan dari Amerika sendiri. Dan sebenarnya dia menciptakan perang ini adalah untuk menjual senjatanya. Karena senjata dia itu sudah banyak diproduksinya, rugi. Rugi kenapa? Nggak ada perang. Perang diperlukan untuk menjual senjata. Agar senjata dibutuhkan orang lain. Kalau damai-damai saja, tidak ada senjata. Dan dunia intelijen juga mengetahui Iran ini terlalu kuat diserang saat ini. Saat ini. Ini sama dengan bunuh diri. Udah dikatakan penasihat militer di Pentagon, penasihat dia di lingkungan pemerintahan, penasihat dari NATO mengatakan Iran jangan diserang dalam keadaan kondisi sekarang. Karena dia sudah terlalu kuat dari psikologi masyarakatnya, dari akal dia, memang dia tidak pernah terkalahkan, tidak pernah dijajah negara bangsa ini. Udah dikatakan oleh dunia intelijen kepada Trump. Tapi Trump punya bisnis. Dia punya dapat fee dari Arab Saudi. Karena Arab Saudi merasa terancam, dia dapat fee dari Israel. Dari sahabatnya Netanyahu. Dia harus laksanakan itu. Sudah terima ini DP. Kemudian ini perusahaan dia terancam bangkrut. Kalau seandainya perang tidak terjadi. Kemudian LNG dia itu juga gagal pasarannya. Kenapa? Karena pasokan dari Timur Tengah ini pun banjir di dunia sekarang nih. Tidak laku ini. Nah, sebenarnya kalau ditutup, ini dari satu sisi. Terjadinya keributan di Timur Tengah itu yang yang dilakukan oleh Trump sekarang ini menguntungkan dia secara pribadi. Secara pribadi, senjata dia laku. Lakunya kemana? Ke masyarakat Amerika, ke tentara Amerika. Negaranya bayar ke perusahaan dia. Oke,
Dan begitu Selat Hormuz ditutup sebenarnya keinginan dia, Selat Hormuz itu ditutup memang. Walaupun dia pengusaha, dia akan tutup juga di sana nanti. Supaya apa? Supaya LNG, gas dari Timur Tengah itu tidak mengalir ke dunia. Gas dia ini di zaman perang ini laku. Di saat Selat Hormuz itu ditutup, gas dia itu laku ke dunia. Dan dia markup semuanya. Senjata dengan apa itu mau di markup dia. Keuntungan besar-besaran kepada pribadi Trump. Ini dikuasai oleh dunia intelijen dunia. Kalau teman-teman dia NATO, tidak masalah kemarin itu ingin membebaskan Selat Hormuz. Artinya kembali pasokan gas normal sama dia. Sebelumnya kan ditutup ini. Pasokan gas terpaksa dia ambil kepada Amerika. Seperti kita juga. Ambil minyak ke Amerika kan. Laku ini. Tapi begitu Selat Hormuz dibuka oleh Iran, apa yang terjadi? Pasokan gas ke Eropa, pasokan gas ke dunia kembali normal. Pasokan minyak juga normal lagi. Senjata tidak terjual. Artinya apa? Inilah trik pintarnya Iran ini. Dia sudah menguasai data ini. Ini kalau dibuka Selat Hormuz, pasokan ke dunia sudah lancar dan perang tidak akan terjadi. Dengan dibantu negara-negara lain, cukup dengan Amerika saja, Iran bisa menghadapi. Artinya senjata Trump tidak begitu laku karena senjata dari Trump itu kabar-kabarnya di markup luar biasa. Sama juga dengan negara Konoha sana. MBG katanya 15.000 yang sampai ke 10.000 atau 8.000. Jadi ini membuat dia rugi. Tujuan dari Iran itu bukan negara Amerikanya. Negara Amerikanya bagus sebenarnya. Separuh-separuh rakyatnya, separuh setuju dengan Trump, sebagian kecilnya rakyat yang setuju untuk menyerang negara lain. Ini keuntungan dia aja itu, pribadi. Dan sekarang dia diancam kebangkrutan. Kebangkrutannya kenapa? Dia sudah mengeluarkan biaya dari negara dia. $1 miliar per hari untuk menyerang Iran. Coba bayangkan. Dan 1 miliar itu tentu saja membeli senjata dari dia. Makanya dia minta negara-negara lain agar keuntungan perusahaannya bertambah besar. Negaranya tidak terlalu dirugikan. Sekarang negaranya menuntut sama dia. Kau sudah mengeluarkan biaya sedemikian besar. Ini negara rugi. Di diri dia bisa bunuh diri nanti ini. Ini bangkrut pabrik senjatanya. Bangkrut LNG-nya. Udah capek dia menyerang Venezuela. Udah capek sekali. Tiba-tiba tak terjual ke masyarakat kan? Karena Iran buka ini. Apa yang akan terjadi nanti? Yang terjadi nanti dia akan menyalahkan sekutu dia. Sekutu dia siapa? Di Arab itu, yang sekutu dia itu kan Israel dengan Arab sebenarnya. Dia akan menyalahkan itu. Jangan-jangan kemarin udah hilang Netanyahu itu, sebenarnya politik dia juga. Kan Trump tak bisa dipercaya. Bisa jadi dia yang menghilangkan Netanyahu ini. Dan begitu Trump lemah, dan Trump akan diimpeach nantinya, di bulan November ini, apa yang akan dilakukan oleh Iran? Nih, luar biasa ini nanti. Dari sekarang sampai nanti, bahkan dari kemarin-kemarin, Iran akan terus membombardir Israel. Israel itu menurut data intelijen dari Iran, itu bukan apa-apa itu. Kalau tidak ada Amerika yang membacking dia, udah bisa dilenyapkan dengan 1 kali pukulan saja. Yang penting sama Iran sekarang adalah si Trump-nya ini. Nggak ada Trump, Israel tinggal menunggu waktu. Itu menurut data intelijen dari Iran. Dan Iran akan muncul menjadi penguasa di Timur Tengah itu. Siapa yang tidak ikut dia? Ini menurut prediksi dari intelijennya. Kalau berjalan, kan begitu. Kalau tidak berjalan, lain lagi. Skenarionya sama dengan penutupan Selat Hormuz. Bisa-bisa ditutup Iran lagi. Kan kalau seandainya sudah normal semua, enggak mendukung. Ada yang mendukung misalnya Israel nantinya. Negara-negara Eropa ini, dia dukung Israel waktu Iran membalaskan sakit hatinya ke sana. Dukungnya, tutup lagi Selat Hormuz. Dan Trump misalnya sudah jatuh, diimpeach di Amerika. Kan perusahaan dia tidak dapat uang apa-apa, sudah bangkrut. Dia tutupnya ini, perusahaan dia udah bangkrut itu, ya udah, bukan punya Trump lagi. Mungkin diambil oleh orang lain. Yang penting sama Iran, Trumpnya ini. Mau orang lain sudah setelah itu yang untung dari perusahaan Trump ini, perusahaan senjata, perusahaan LNG dari Trump, tidak masalah, tutup lagi Selat Hormuz. Kan, kalau ada yang menghalangi Iran untuk menyerang Israel misalnya kan, dia tutup lagi Selat Hormuz. Bukankah dia sudah menjadi superpower baru di dunia? Ini yang akan datang. Tapi apakah itu akan terjadi? Walau alam bin sawab. Karena ini data intelijen sampai sekarang Iran masih di atas angin. Trump sudah panik itu, kalang kabut. Terancam diimpeach. Terancam bangkrut, usaha dia semua. Sudah dia pertaruhkan semua di situ. Gawat.